Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan pada kita yang sangat banyak. Ya, makanya oleh Allah disebutkan di Al-Quran, andaikan kita mau menghitung nikmat Allah, maka tak akan kita bisa menghitungnya. Hatta pakai alat secanggih apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Baik, bagian dari nikmat itu adalah dikehendakinya oleh Allah kita menjadi thalabul ilmi di ma'had. Jadi antum jangan pikir bahwa antum datang dalam rangka memperbanyak penghuni di pesantren ini, bukan. Ya, karena pesantren ini ada dalam rangka perbaikan kaum muslimin. Yang pertama, yang kedua, tasfiyatud-din. Ya, mempelajari agama sekaligus memurnikan agama ini sebagaimana agama ini dahulu disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Baik, hari Ahad yang kedua di tanggal 11 Juni 2023. Ahad yang lalu kita telah memulainya dengan perkara hati. Dan bahasan ini belum selesai, akan terus kita lanjutkan, ya. Maka hari ini kita masih dalam pembahasan apa? Hati. Bahasa Arabnya hati apa? Qalbun. Qalbun artinya hati. Maka ada ayat Al-Quran di surat An-Nahl ayat 78, ya. Ini menjadi dasar dulu sebenarnya. Sebenarnya sebelum pembahasan kita kemarin itu, ayat ini menjadi satu di antara dasar pembahasan ini. Ya, di surat An-Nahl ayat 78, nanti antum tulis tulis di situ. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 Juni. Tulis di pojok bagian kanan atas, ya. Tanggal 11 Juni 2023. Jadi dasarnya sebenarnya kemarin adalah satu di antara dalil-dalil itu terdapat ayat yang ini, An-Nahl ayat 78. Dikasih dua baris untuk akan menulis itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ya. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kamu, ya, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, ya. Dan dia Allah pula memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, agar kalian bersyukur. Jadi hati ini adalah satu di antara, ya, nikmat yang paling penting dalam diri kita. Kita sudah paham, ya, kemarin kita sudah sebutkan hati menjadi tempatnya apa? Masya Allah. Iman. Iman tidak ada di tempat lain kecuali ada di mana? Hati. Hati ada di dalam mana? Di dalam dada. Ya, hati tidak ada di kaki, hati tidak ada di kepala, hati ada di dada. Antum paham baik-baik. Di dalamnya tumbuh, berkembang dan subur iman. Di dalamnya pula iman tentang tauhid, meyakini bahwa ada sesuatu kekuatan besar yang tumbuh dari iman itu bernama tauhid. Ya, dari tauhid itu maka muncul pikiran, pemahaman dan amalan ibadah kita kepada Allah yang satu.
Paham baik-baik. Jadi hati bermuara di dalamnya iman. Di dalam iman itu kemudian tumbuh apa? Tauhid. Di dalam iman itu kemudian bisa kokoh dan kuat karena ada ikatan yang kita namakan apa? Aqidah. Paham baik-baik. Ini usuluddin. Ini ilmu-ilmu penting dasar dalam agama. Jadi kalau seseorang sudah bisa mengetahui dan memahami tentang fungsi iman, fungsi hati yang ada di dalamnya iman, maka insya Allah sekecil apapun ibadah ya yang muncul karena keikhlasan dari dalam hati, maka Allah akan terima. Tentu juga harus ditambah dengan ittiba, mengikuti apa yang menjadi praktek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada modal cuma ikhlas, tapi modal yang kedua hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, yaitu ittiba kepada beliau. Apa itu ittiba? Mengikuti dengan baik. Tentang ittiba ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi-lagi. Abi berharap At-Taubah ayat yang ke-100 antum hafal. Ya, perhatikan baik-baik. At-Taubah ayat yang ke-100 antum hafal. Ya. Perhatikan baik-baik. Kenapa ittiba penting? Karena ada di dalam surat, di dalam ayat ini. Ya. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan ini ayat terus kita ulang-ulangi. Setiap ada tausiah, ada kajian, ada ta'lim, pasti Abi menjadikannya menjadi sandaran yang kuat terhadap eksistensi keberadaan kita untuk mengikuti salaf. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Perhatikan baik-baik. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Siapa yang dikehendaki oleh ayat ini, oleh Allah dalam ayat ini? Yakni kita. Siapa kita? Kita yakni yang hidup setelah hidup 3 generasi terbaik. Siapa dia? Sahabat. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, kita mengikuti mereka generasi pertama dari 2 nama besar, Muhajirin dan Ansar. Ya. Dan mereka dijamin oleh Allah radhiyallahu anhum. Antum perhatikan baik-baik ayat itu. Ya. Allah mulai dengan radhiyallahu anhum. Allah yang dahulu ridha sama mereka. Tahu kenapa Allah ridha sama mereka terlebih dahulu? Karena Allah mengutus dari mereka seseorang manusia terbaik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah ridha pada mereka dan Allah ambil satu manusia pilihan di dunia ini sejak dunia diciptakan sampai nanti kiamat, satu-satunya manusia terbaik hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terus kita belajar untuk mengikuti beliau. Hal-hal terkecil hingga hal-hal besar dari ajaran beliau menjadi kewajiban kita untuk belajar kepadanya. Ya, mulai dari beliau tidur, mulai dari beliau makan, mulai dari beliau masuk WC, kamar mandi sampai keluar, mulai beliau ya menikah sampai beliau berdagang, ya dari beliau mengurus negara, ya sampai mengurus peperangan, perdamaian, beliau semua yang urus, dan itu menjadi kewajiban kita untuk berkiblat kepadanya, karena dialah manusia terbaik dan manusia yang layak untuk kita cintai melebihi cinta kita kepada seluruh makhluk. Ya, itulah kesadaran ini. Kalau Allah kehendaki untuk kita, maka subhanallah. Apa sih perjuangan kita? Kemarin aku sudah sebutkan kan, sahabat dibandingkan dengan kita jauh antara bumi dan langit. Walaupun sahabat itu hanya sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, atau walaupun sahabat itu berada pada masa usia anak-anaknya bersama Nabi dan dia belajar bersama Nabi. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, Allah ridha padanya dan ridha pada ayahnya, ya, dan beliau mendapatkan nasihat yang sangat indah yang sampai hari kita hafal, ya, nasihat beliau, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka bi kalimatin
Aku ingin memberi engkau kalimat, suatu kalimat yang indah. Ihfazallaha yahfazka. Jagalah Allah agar Allah menjaga. Lagi-lagi untuk itu kita belajar. Ya, makanya Abi berharap ya komitmen antum untuk belajar dalam rangka mendapatkan ya kemuliaan, karena sahabat sudah dijamin mereka akan pasti selamat, akhirat mereka pasti selamat, lebih dulu mereka masuk surga, dan kita diberi peluang untuk bisa juga mendapatkan keselamatan manakala kita ikut sama mereka. Karena itu kita belajar. Dan karena itu pula belajar ini tidak boleh menjadi alasan ya, alasan apapun untuk menghalangi kita dari belajar. Makanya demi Allah, di hadapan kalian Nabi bersumpah, surga disediakan bagi kita adalah di majelis ilmu. Makanya barang siapa yang hatinya masih keras untuk tidak mau menuntut ilmu, naudzubillah. Ya. Apalagi makanan yang selezat, yang lebih lezat dari makanan ilmu bagi kebutuhan rohani. Ya. Hanya ilmu saja yang kemudian mengantarkan seseorang menjadi selamat atau seseorang mendapatkan siksa atau ketidakselamatan. Ya, maka subhanallah, antum tahu kita ini berbasic atau berlatar belakang orang-orang miskin, tak punya apa-apa. Karena kita lahir dari perut ibu kita tidak pernah bawa apa-apa. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kita ini semua lahir dari seorang perempuan, seorang ibu. Dan ibu melahirkan kita hanyalah berdarah-darah. Dan kita sama sekali tidak memiliki apa-apa, walaupun tangan-tangan kita pada posisi bergenggam, tapi tidak menggenggam apa-apa. Ya. Lalu kemudian, ya, wa ja'ala lakumus sam'a, lalu kemudian diberilah sedikit demi sedikit pendengaran, ya, wal absar, dan penglihatan, wal afidah. Jadi qalbun hati, ya, fu'ad hati, afidah hati-hati. Ya, tapi afidah atau fu'ad lebih kepada hati nurani. Makanya subhanallah, hampir saja pesantren ini dulu namanya Al-Fuad. Ya, jadi ada 3 nama yang disodorkan oleh Allahumma yarham, ya, guru kami Ustaz Muzain Abdul Wahab, guru Abi. Ya, begitu Abi menyatakan, Ustaz, Ana mau bangun pondok, Ana minta antum rekomendasikan nama untuk Ana. Lalu beliau bilang, kalau begitu ada 3 nama. Yang pertama adalah Al-Muhajirin, yang kedua adalah Al-Ansar, dan yang ketiga Al-Fuad. Al-Muhajirin ini bersumber dari ayat ke-100 surat At-Taubah yang tadi kita baca, dan Al-Fuad di ayat ini. Dan ayat 1 lagi, Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka kemudian Nabi istikharah dan mengambil nama Al-Ansar. Kenapa Al-Ansar? Karena Abi ini orang Maluku. Ya, sebagaimana dahulu para orang-orang Al-Ansar di Madinah yang menerima kedatangan ya orang-orang muhajirin dari Mekah, maka Abi masa itu orang Maluku yang menerima kedatangan saudara-saudara kita yang lebih banyak datang dari mana saja. Baik, ya. Jadi fuad, diberi hati. Ya, lagi-lagi hati menjadi sangat penting. Baik, kemarin kita sudah jelaskan juga tentang 3 macam hati. Hati apa saja? Hati yang bersih, hati yang mati, dan hati yang sakit. Baik, Abi juga wajibkan antum menghafal hadis tentang hati. Sebagian sudah hafal, sebagian yang belum kan? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Hafal semua. Ya, mau dia hafal semua. Karena dari sinilah kita akan mengkaji agama ini di majelis ini, insyaallah ya. Dari hati. Kenapa penting sekali hati? Makanya Nabi belum bicara tentang iman,
Abi belum bicara tentang kalau akidah memang pembelajaran khusus untuk para ustadzah dan ustadzah. Ya, tapi persoalan akidah secara luas belum Abi sampaikan pada antum semua. Ya, nanti juga kita bicara tentang tauhid. Ya, dan kemudian nanti kita bicara juga tentang prinsip kehidupan seorang mukmin sebagaimana kita. Ya, kita ingin meletakkan prinsip kita pada tempat yang dimana ya Allah dan Rasulnya, Allah meridai kita dan Rasul akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Baik. Yang pertama adalah kemarin kita sudah jelaskan tentang hati selamat ya. Hati sehat sudah. Yang kemudian yang kedua hati mati juga kita sudah jelaskan. Sakit. Lalu hati yang ketiga adalah Hati sakit. hati yang sakit. Di antara sebab hidupnya hati adalah dengan bersegera menghadap Allah Azza wa Jalla, membaca kitab-kitabnya dengan merenunginya, menyibukkan diri dengan zikrullah atau ingat Allah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian di ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambahlah iman karenanya. Hanya kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Jadi lepas dari tadi ya, perhatikan baik-baik. Hati pertama hati ya kan? Ayat Al-Qur'annya ayat yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti begitu kita kembali kepada Allah, tidak ada apa-apa pun berguna bagi kita termasuk al-banun ya, keturunan, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang kita bawa kepada Allah adalah hati yang bersih. Bersih itu jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran, jauh dari nifaq atau munafik, jauh dari riya, jauh dari sum'ah, jauh dari segala kotoran-kotoran atau penyakit hati yang kita cuma bisa selamat karena kita memiliki hati yang bersih. Lalu hati mati, hati yang sudah tertutup padanya kebenaran, tidak akan bisa lagi celah masuk kebenaran kecuali hanya kesesatan saja. Ya, dan hati ini diakibatkan dari orang yang tidak memiliki ikhtiar untuk menyelamatkan hatinya. Dia pasrah dengan keadaan, dan ada atau tidak adanya dia tidak ada masalah, tidak berdampak pada kehidupan orang lain, bahkan berdampak buruk pada kehidupan orang lain. Ya, hati mati, hati yang sudah tertutup. Ya, lalu kemudian hati yang ketiga, hati yang sakit. Ya, di Al-Quran di surat Al-Baqarah Allah jelaskan, fi qulubihim maradun fazadahum Allah. Pada hati mereka penyakit bertambah-tambah penyakit. Dan walaupun mereka masih memiliki peluang dan kesempatan
diberikan oleh Allah untuk masih terbuka hidayah untuk mereka. Asalkan mereka ingin kembali kepada jalan yang benar. Hati yang selamat, ya, yang tidak ada ketenangan kecuali bersumber dari ketenangan hati. Yang Allah sebutkan barusan tadi antum catat, yang Ra'at ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala, dan hanya bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah saja hati menjadi tenang. Ya, makanya berzikir kepada Allah lagi-lagi. Zikir itu artinya ingat berdasarkan pengetahuan, ilmu, dan ilmu itu ya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Lain-lain ada tidak ada. Selain Al-Quran ada Sunnah, ada ijma. Apa itu ijma? Kesimpulan dan keputusan dari para ulama. Ya, ada qiyas dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Maka itu hati penting dirawat sekarang. Ya, hati yang kosong dari zikir. Antum nah ini ya, yang perempuan yang wajib yang hampir tiap bulan datang haid pada antum. Apakah kemudian semasa haid itu antum lupa Allah? Tidak. Justru lebih banyak lagi ingat Allah. Dan cara mengingat Allah itu adalah dengan zikir. Selain keluar dari hati kita sampai ke lafaz, mengikrarkan zikir-zikir secara lafziyah, ya, secara ucapan, tapi juga zikir dalam rangka menuntut ini menuntut ilmu ini zikir. Dan yang dimaksud dengan majelis zikir oleh Rasulullah SAW, tapi berkumpul bersama-sama untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Antum lagi sedang berzikir ya hari ini, ya, karena mendengarkan seruan Nida'ur Rahman, seruan Allah yang Maha Pengasih dari Al-Quran, dan seruan yang paling kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya banyak orang-orang mengaku cinta kepada Nabi. Ya, apakah cinta itu hanya sekedar bersalawat? Salawat penting atau tidak? Penting. Karena jangankan kita, Allah saja bersalawat kepada junjungan kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Penting. Tapi apakah seseorang umat Nabi hanya duduk lalu bersalawat, mendengarkan Nabi namanya bersalawat, lalu tidak lagi mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi yang kita cintai itu? Tidak. Makanya di Al-Imran Allah sebutkan, Qul, katakan Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, Qul in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian semua ini mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi. Ada orang hanya bersalawat tidak sholat, ya, bersalawat tidak sholat. Ada orang bersalawat tapi merokok, ya, yang mengotori bau mulutnya, ya, lalu kemudian dia bersalawat, mengucapkan lafaz yang mulia dari kalimat-kalimat salawat itu dengan bercampur bau mulut mereka. Padahal Nabi SAW menjelaskan, andaikan jika umatku tidak merasa berat, maka kuwajibkan kepada mereka setiap mereka sholat, mereka sikat gigi. Ini saproko bau mulut selesai, tinggal angkat tangan, Allahu Akbar. Mungkin saja dia nyaman, tapi orang-orang sebelah dia tidak nyaman gara-gara itu. Lalu di mana cinta kita kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak ikuti apa menjadi perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang yang bilang cinta kepada Nabi Muhammad tapi mereka tidak berjenggot. Ya, naudzubillah. Padahal cinta kepada Nabi Muhammad secara paripurna kita menghidupkan apa yang menjadi perilaku beliau. Tidak bisa membuang separuh dan mengambil separuh. Tidak bisa menghinakan separuh dan memuliakan separuh. Semuanya. Salawat, kita bersalawat.
apalagi di Yaumul Jum'ah yang Allah beri keistimewaan di dalamnya. Kita terus bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Nabi menganjurkan kita beristighfar satu hari berapa kali? 70 kali, di riwayat yang lain 100 kali. Kita tidak sama sekali beristighfar. Terus kita katanya kita mencintai Nabi SAW. Padahal Nabi berkata, ya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai aku Nabi Muhammad dicintai oleh kalian lebih dari mencintai orang tua, anak, dan seluruh manusia. Maka tunjukkan, wujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dalam majelis ilmu ini. Ya, kita mempelajari hal-hal yang benar-benar bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan dari ulama yang betul-betul mengikuti benar Allah dan Rasulnya. InsyaAllah ya. Baik. Jadi hati kita tenang hanya dengan mengingat Allah. Apakah kita tidak perlu harus refreshing, kita tidak perlu piknik? Perlu tidak? Perlu. Tapi hanya sekedarnya saja, dan mencari tempat-tempat refreshing yang betul-betul syar'i, tidak bercampur baur. Wala talbisul haqqa bil batil, tidak bisa mencampur baur antara kebenaran dan kebatilan. Di situ antum berzikir, di situ antum di pantai antum taklim, tapi tetangga antum wanita pakai celana pendek, ya, wanita pakai baju-baju ketat, wanita melepaskan kerudung atau jilbab. Naudzubillah. Makanya ya Allah, ya, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan melapangkan seluruh urusan abi, insyaallah. Kita akan buka tempat rekreasi yang syar'i, ya, yang tidak boleh bercampur aduk, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi sumber dari musibah. Ya, bahkan di Liang itu Abi mau bikin kolam renang yang terbuka nanti untuk umum. Satu kolam renang khusus perempuan, satu kolam renang nanti khusus untuk keluarga, suami, istri, anak, cucu, silakan di situ. Satu kolam renang lagi untuk laki-laki. Masya Allah.